Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema ketiga, pembelajaran ke-6. Yang pertama kita akan mempelajari tentang muatan bahasa Indonesia, membuat simpulan berdasarkan informasi penting suatu teks. Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membaca keseluruhan teks dengan seksama. Kita juga dapat membuat simpulan dari informasi penting atau ide pokok yang terdapat dalam teks. Perhatikan teks berikut. Penyu hijau atau dalam bahasa Latin Chelonia medes adalah penyu laut besar yang termasuk dalam keluarga Chelonidae. Hewan ini adalah satu-satunya spesies dalam golongan Chelonia. Mereka hidup di semua laut tropis dan subtropis, terutama di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Namanya didapat dari lemak berwarna hijau yang terletak di bawah cangkang mereka. Jumlah penyu hijau semakin berkurang karena banyak diburu untuk diambil pelindung tubuhnya atau carapax dan plastron sebagai hiasan. Telurnya sebagai sumber protein tinggi dan obat, juga dagingnya sebagai bahan makanan. Penyu hijau ditangkarkan di ujung genteng Sukabumi. Oke, setelah kita membaca, seperti biasa kita kumpulkan beberapa informasi dan nanti kita akan tarik jadi satu pernyataan kesimpulan yang mewakili keseluruhan teks tersebut. Informasi yang pertama yaitu adalah penyu hijau termasuk dalam keluarga Chelonidae. Sudah lihat? Nih, ya. Kemudian informasi yang kedua. Penyu hijau ini hidup di laut tropis dan juga subtropis. Ya, dapat hidup di laut tropis dan di laut subtropis. Kemudian informasi yang ketiga, jumlahnya semakin berkurang karena banyak diburu. Ini sudah mendekati akhir ya. Banyak diburu. Oke. Jumlahnya berkurang karena diburu. Maaf, agak berantakan ya. Nah, jadi kesimpulannya bisa kita tarik yaitu penyu hijau termasuk dalam keluarga Chelonidae yang hidup di laut tropis dan subtropis. Saat ini jumlahnya semakin berkurang karena banyak diburu. Seperti di pembelajaran sebelumnya, apabila kita membuat simpulan berupa uraian atau esai, jawabannya tidak selalu sama dengan orang lain. Tetapi pada dasarnya jawaban yang kita buat harus mencangkup semua informasi atau beberapa informasi penting dalam suatu teks tersebut. Kemudian muatan pelajaran berikutnya yaitu pendidikan kewarganegaraan. Tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila-sila Pancasila tidak hanya berkaitan dengan manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Beberapa penerapan sila-sila Pancasila yang berkaitan dengan tumbuhan antara lain, yang pertama, merawat tumbuhan dengan baik, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia, bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan, bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Dan ini merupakan poster tentang selamatkan hidupnya, selamatkan hidupmu. Jadi pesannya adalah kita sama-sama harus merawat dan menjaga dengan baik tumbuhan dan juga hewan yang ada di Indonesia tentunya. Terima kasih telah memperhatikan video ini.
Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.